Gimana ini Ahwati, kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah berapa orang? 22 orang yang udah hadir. Kaifa halukunna Ahwati? Bihair walhamdulillah wa anti ya ustazah. Masya Allah, alhamdulillah bi khair. Fa nash'uru bisurur bihudurikunna fi hadhihi lailah fi barnamijina IAA. Baik, hamdan wa syukran lillah amma ba'du fa insya Allah untuk malam ini kita akan apa Watifila? Kasih tahu ya, insya Allah kajian malam ini akan dihadiri oleh narasumber kita, ada Ustazah Ratna, dan insya Allah akan masuk. Apa sih yang kita mau bicara di malam kali ini, di kajian kali ini, insya Allah seputaran Ramadan, dan alhamdulillah sebentar lagi pasti banyak banget pertanyaan yang akan kita dapatkan, apalagi akhwat semua di sini, Masya Allah Ustaz, pasti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang nasyuku fihi hakadha. Insya Allah pada malam ini kita akan mengupas masalah-masalah yang sering banget terjadi di bulan Ramadan. Nah, dan Ahwati Filah, sebelum dimulai, Ana tekankan kembali, Ana ikhbaron kalau kajian ini untuk umum Ahwati Filah. Jadi, yuk mari sebarkan kebaikan ini dengan mengajak akhwat lainnya untuk sama-sama meraih ilmu yang bermanfaat insya Allah pada malam hari ini. Dan infak terbaiknya bisa dikirim ke rekening yang sudah ada di player. Barakallahu fikunna. Kita sapa moderator kita dulu ya, insya Allah. Ada Ustazah Rizka. Ustazah Rizka, kaifa haluki Ustazah? Nah, khair alhamdulillah, ala kulli hal. Kaifa haluki anti? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acaranya, insya Allah Raisah IAA, Ustazah Mia akan menyampaikan beberapa nukuat tentang tentang acara kita Ramadan ini insya Allah. Jadi Pak Ala Ustazah Mia, fal tatafadhal. Syukurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah akhwati fillah, di malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul ya, walaupun hanya berkumpul melalui dunia maya. Semoga perkumpulan kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah hingga detik ini, hingga saat ini kita berharap termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan alhamdulillah juga Allah beri kita umur sampai hari ini, sehingga pada malam yang berbahagia ini munasabah istiqbal Ramadan, kita mengadakan webinar atau kajian online ini. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa mendapatkan keberkahan, rahmat serta pengampunan di bulan yang mulia tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah akhwati, dikarenakan Ustazah Ratna atau Mirah kita masih bersiap-siap. Jadi sambil menunggu acaranya dimulai, Ana ingin menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya kajian ini kita buka untuk umum, tapi kebanyakan atau mayoritasnya juga adalah peserta yang khususnya adalah yang tergabung dalam ikatan alumni Ar-Royah gitu. Nah, jadi di sini Ana ingin menyampaikan beberapa hal khususnya untuk akhwat yang tergabung dalam IAA, dan juga secara umum mungkin nanti ada beberapa poin yang bisa diistifadah oleh peserta yang dari luar, yaitu yang pertama untuk pengelolaan grup IAA, kita berencana adanya penertiban di grup tersebut sehingga kita bisa istifadah lebih banyak lagi. Nah, salah satunya kita ingin menghidupkan kembali bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tersebut yang bahasa yang tuwahhiduna. Nah, kunna naltaqi li talabil ilmi bihadhil lughah gitu. Jadi kita pengennya kunna natakallamu bil lughal arabiyyah fi raya wa ba'da khurujina min raya aidan la natruku hadhil lughah gitu. Jadi lughal arabiyyahnya tetap kita pakai walaupun itu hanya di grup alumni begitu. Karena mungkin sebagian dari kita merasa kangen, ingin bisa berbicara bahasa Arab seperti dulu lagi, tapi tidak ada lawan bicara. Misalnya dia tidak tinggal di bi'ah yang mendukung untuk berbicara menggunakan bahasa Arab, maka kita mengharap di grup IA ini dia bisa mengulang atau murojaah kembali lughal arabiyah allati kanat atqanat biha insyaallah. Jadi kita sudah sepakat dengan beberapa pengurus ikatan alumni untuk menjadikan hari Sabtu dan Ahad itu yaumut tijarah. Jadi boleh bagi teman-teman yang ingin share info-info atau maklumat tentang yang berhubungan dengan tijarah. Suma yaumul itsnain wa yaumus tsulatsa hadza yaumul lughal arabiyah. Narju minal akhwat bi an tursil al ma'lumat wa kadzalika atau ayy risalatin kana fi hadaini yaumaini yaumul itsnain wa yaumut tsulatsa bil lughal arabiyah. Kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu bebas gitu. Jadi boleh share-share kajian atau maklumat yang lain atau tanya jawab dengan bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kita bukan mewajibkan, nahussul jami' ala mada naqul al-indibat bi hadhil asya. Jadi kalau tentang promosi dagangan itu hanya di hari Sabtu dan Ahad. Sedangkan hari Yaumul Itsnain wa Tsulatsa narju bi an nastakhdim al-lughal arabiyyah fil majmu'ah gitu ya. Kemudian juga info yang kedua, kita ingin grup alumni ini dimanfaatkan sedemikian mungkin untuk kita bisa bertukar maklumat satu sama lain. Nah, biasanya sering sekali akhwat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, misalnya mungkin dia mengalami kesulitan di tempat kerjanya atau tempat pengajarnya, tiba-tiba lupa bahasa Arabnya, ini apa ya gitu, atau ini artinya apa ya, terjemahan yang cocok untuk ini apa ya. Nah, sering kali akhwat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau bahkan tentang hukum-hukum, akhwat ada yang tahu hukum ini, akhwat kalau gini-gini hukumnya gimana ya. Nah, sering sekali akhwat mengirimkan beberapa pertanyaan ke grup IAA, tapi mungkin apa ya, mu'azzamuna atau aglabuna semuanya pada mutawadhi'ah gitu. Ya, insya Allah ada yang lebih berhak untuk menjawab. Yaman ana, insya Allah ada yang lebih mahir, ada yang lebih ini dari anak. Akhirnya semuanya memiliki perasaan seperti itu. Akhirnya tidak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaan gitu. Padahal mungkin tersebut benar-benar butuh untuk dibantu ketika itu. Nah, jadi kita memikirkan solusinya.
apapun yang dialami oleh akhwat, misalnya bukan apapun yang dialami, jika salah satu di antara kita mengalami kendala, misalnya dia lupa bahasa Arabnya ini apa, terjemah yang cocok ini apa, atau hukum-hukum yang kadang dia dapati di lapangan dan ragu dan lupa tentang hukumnya dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dia merojaah dan membuka kembali kitab-kitab yang lama, ya tentunya pastinya itu lebih utama dia merojaah, membaca lagi gitu ya. Kondisinya mendesak dan tidak memungkinkan untuk membaca-baca dulu misalnya, kemudian bertanya di grup itu ahlan. Sekarang kita sudah bentuk namanya kelompok konsultasi alumni. Jadi kita pilih beberapa akhwat yang mereka bersedia. Jadi nanti akhwat yang punya pertanyaan, misalnya akhwat ini pertanyaannya, ini bahasa Arabnya apa ya gitu. Nanti tolong langsung di tag Ukhti Nusaibah ya, di tag Ukhti Nusaibah. Atau kalau ternyata tidak ada respon juga, silahkan dijapri ke nomornya Ukhti Nusaibah. Mungkin semua akhwat bisa nge-save nomor beliau. Nanti beliau yang akan meneruskan pesan itu ke grup konsultasi. Nanti akhwat yang di dalam grup konsultasi akan musyawarah dan menjawab ya kodro mastopana, kemudian ijabahnya akan dikirim ke grup alumni gitu. Jadi tidak ada harus, nanti yang akan menjawab juga adalah Ukhti Nusaibah hasil dari apa yang dia dapat di grup konsultasi begitu akhwati. Jadi kita pengen grup IA-nya itu lebih ya apa ya, ada faalahnya lagi. Jadi lebih aktif untuk kebaikan, bukan hanya sekedar share ini share itu yang sebenarnya kita hanya untuk syarat ketika kita mengikuti kajian harus di-share ke 5 grup. Nah, itu selalu grup IA jadi sasarannya begitu ya. Nah, kita pengen lebih faalah lah. Nah, kemudian mungkin terakhir nanti kita lanjut kalau ada waktu. Alhamdulillah Ustazah Ratnanya sudah ready supaya kita tidak terlalu lama. Yang ketiga, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, insya Allah kita di bulan Ramadan nanti akan ada grup tilawah. Nah, grup tilawah, namun kita masih dalam penertiban apa ini hanya dibuka untuk grup alumni saja atau untuk umum. Mudah-mudahan bisa dibuka untuk umum. Jadi kita bisa punya teman ya, sodikot as-solihat atau rofikot as-solihat yang kita berharap bisa nusyaji' ba'duna ba'd gitu, untuk kita saling memotivasi satu sama lain untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan nanti. Mungkin itu aja dari Ana. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikun. Ana kembalikan lagi kepada MC. Semoga kajian kita ini bisa bermanfaat dan akhwat bisa mendapatkan maklumat, dan kita tentunya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, فلتتفضل مشكورة مأجورة. Dah. Oke? Dah sudah. Oke kan? Ini full ya? Kayaknya kita harus kasih flash biar keras. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, gitu biar kelihatan. Nah, oke ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yasurruni liqa'una hadhihi laila, narju an nakuna ala barakatillahi ta'ala wa ala
himayatihi. Insyaallah. Semoga pertemuan kali ini selain berkumpul untuk mengikuti kajian yang semoga bisa diambil faedahnya, ya, tapi yang lebih utama atau yang pertama dari semua itu adalah eh, kebersamaan kita dalam sebuah kesempatan yang tidak selalu tersedia, ya, meskipun kita semua di tempat masing-masing, tapi paling tidak Allah telah memberikan keutamaan, ya, dengan melalui sarana yang seperti ini, ya, alhamdulillah, hadza min fadli rabbina. Dan sebagaimana yang telah disebutkan atau disinggung oleh mungkin MC dan Ketua Lajnah, bahwa pertemuan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita mengetahui beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ataupun dengan ibadah Ramadan, baik itu puasa maupun yang lainnya, dan sholat dan yang lain-lain yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh seorang Muslim di bulan Ramadan. Ya, dan tentu saja setiap mendekati Ramadan, alhamdulillah kita mendapati fenomena yang sangat membahagiakan, bahwa hampir di setiap qanawat, hampir di setiap pertemuan-pertemuan majelis ilmu itu selalu ada saja yang mengambil kesempatan untuk membekali kaum muslimin bagaimana dia harus menghadapi bulan Ramadan. Ya, tentu saja ini tidak terlepas dari keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kebutuhan setiap muslim untuk mengetahui apa-apa saja yang wajib atasnya, apa-apa saja yang bisa membuat dia mendapatkan pahala yang sebesar mungkin, ya, di bulan yang penuh berkah. Nah, insya Allah kita berdoa kepada Allah agar kita bisa kembali, ya, bertemu dengan Ramadan. Ya, tentu saja sebagai seorang muslimah, bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan muslimah secara khusus, ya, yang membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan, ya, yang tidak bisa jadi tidak bisa dia dapatkan secara langsung, atau seperti yang disebutkan oleh Ketua Lajnah tadi, bahwa eh, kekurangan kesempatan untuk mencari sumber ilmu. Dan alhamdulillah melalui pertemuan ini mungkin kita bisa menjadi eh, pemberi faidah, ya. Ya, harapannya bahwa kita sama-sama saling belajar di sini, kita bisa memberikan sedikit faidah dari apa yang kita dapatkan, ya. Semoga setidaknya dari situ kita juga bisa memperoleh pahala menyampaikan dan pahala mendengarkan, insya Allah. Dan sempat disampaikan oleh Ketua Lajnah tadi, bahwa mungkin saya di sini sebagai penyampai untuk memberikan sedikit gambaran dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para akhwat semua. Ya, jadi insya Allah kita akan eh, membuka langsung, ya, dari mungkin barangkali dari MC, ya, barangkali MC ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sempat dikumpulkan katanya. Itu yang saya bisa eh, dapatkan dari Ketua Lajnah tadi itu, ya. Dan tapi ala kulli hal, ya, yasuruni liqa'ukum al-yaum al-yaum, masyaallah. Ana wajadtu hadhihi al-asma' mawjudah wa ana la adri aina hunna al-an. Alhamdulillah, بهذه الطريقة نستطيع أن نلتقي. فيمكن أن أؤتي رئيس الجلسة الفرصة. تفضلي. طيب Ustazah, insyaallah min moderator, Pak, تفضل.
Hunaka moderator, hunaka. Isna. Oh, Makasih hakaza, ya Ustaz. Masya Allah. Mhm. Haza moderator. Sebenarnya aku Nah, terdapat kalau kamera. Bos aja. Nah, mubasyaratan Enggak. ila Ustaz Al-Mahbubah. Ustazah dipersilakan kepada Ustazah Ratna untuk mengawali materi. Oke. Eh, Baik, yang pertama yang pertama tentang bagaimana pentingnya seorang muslimah ya untuk menghadapi Ramadan itu bahwa eh, ketika Allah memberikan eh, penjelasan dalam Al-Quran tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan itu adalah ya bahwa yang pertama dan yang paling utama bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, tentu saja apa yang menjadi eh, yang menjadi konsentrasi utama dari seorang muslimah itu bagaimana dia bisa eh, membersamai ya Qurannya, membersamai mushafnya sebanyak mungkin ya di waktu-waktu yang dilipat gandakannya pahala pada bulan ini ya ini yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa eh, kutiba alaikumus siam di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan berpuasa dan tentu saja seorang muslimah harus paham ya bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia menjalankan puasanya eh, dengan sebaik mungkin ya tanpa mendapatkan halangan dan kalaupun ada halangan yang harus dia hadapi bagaimana dia cara menyikapi dan itu yang harus diketahui oleh seorang muslimah. Terus yang ketiga adalah bahwa eh, eh, syahr Ramadan itu adalah syahr bada iktisabul ujur ya seperti bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan ini maka bagaimana seorang muslimah itu yang melipat gandakan amal solehnya selain dari yang kita sebutkan puasa dan Qur'annya itu ya dan amal solehnya itu bisa saja berupa qiyamul lail ya berupa salat tarawih atau berupa menambahkan salawat nafilah ya salat tatawwu seperti apa melazimkan rawatibnya ya salat duhanya ya ya dan kemudian termasuk juga zikir-zikirnya ya dan tentu saja amal soleh itu bukan cuma itu saja ya termasuk dari dalam bagian itu adalah albirru ya entah itu birrul walidain atau birru azzauj ya ya ketaatan kepada orang tua atau ketaatan kepada suami dan itu termasuk juga bagian yang harus mendapat perhatian dari seorang muslimah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa termasuk dari bagian eh, memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk menambah pahala adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain ya selain yang kita sebutkan tadi yaitu kepada sesama saudara muslimahnya kepada sesama keluarganya ya termasuk itu juga yang bisa kita eh, lakukan sebagai seorang muslimah dalam eh, mengisi bulan Ramadannya itu dengan berbagai macam aktivitas yang bisa dengannya dia bisa memperoleh pahala yang sebanyak mungkin ya seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja mukadimah saya barangkali. Ya, dan itu akan kita bahas nanti ya, melalui mungkin pertanyaan-pertanyaan yang eh, akan disampaikan oleh moderator. Ya, baik. Ya. Dali ya, moderator Manhi Rizka. Nah, Mufti Rizka. Rizka Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Barakallahu fiki.
Pertanyaan pertama, jika permisalan pada tahun 2020 seorang ibu hamil, ya otomatis dia tidak puasa sama sekali di bulan Ramadan. Kemudian pada tahun berikutnya karena menyusui, jadi tidak berpuasa lagi. Kemudian tahun berikutnya hamil lagi dan begitu ya selama 4 tahun. Bagaimana dengan qada puasanya? Apakah dia membayar fidyah setiap tahunnya atau mengkodonya secara sekaligus pada saat dia mampu melaksanakan kode tersebut? Oh ya, ini pertanyaan yang berhubungan dengan wanita hamil ya, yang menyusui ya. Entah itu dia hamil ataupun menyusui, ya hari ini, tahun ini hamil, setelah itu menyusui, setahun berikutnya hamil lagi, Masya Allah. Ya, Insya Allah. Itulah yang diinginkan ya Rasulullah dari umatnya, memperbanyak keturunan yang soleh ya, Masya Allah. Ya, cuman itu menjadi pertanyaan apa, bagaimana antara qadha dan fidyah bagi ibu yang seperti ini. Ya, sebagai landasan bahwa seorang wanita itu memiliki eh, apa kemampuan yang berbeda-beda secara fisik ya, yang kondisi kemampuan yang berbeda ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi seorang ibu ketika menghadapi puasa di bulan Ramadan. Ya, tentu saja kondisi ini eh, bisa memiliki konsekuensi hukum yang berbeda juga. Ya, dan berdasarkan eh, kondisi eh, fisik ya ibu hamil dan menyusui itu ada 3 kondisi yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda juga dalam bentuk wajib baginya qadha atau fidyah. Dan ini adalah landasan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang kondisi yang pertama itu adalah ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya saja bila berpuasa, ya. Maksudnya adalah bahwa dia khawatir terhadap dirinya, dia tidak khawatir terhadap kondisi anaknya jika dia berpuasa. Nah, kondisi ini disamakan dengan orang yang sedang sakit dan mengkhawatirkan dirinya. Nah, Nah, dalam keadaan ini, maka seorang ibu yang hamil ataupun menyusui itu dia wajib mengkodok tanpa fidyah, ya, dan kodoknya itu di hari yang lain, di mana saat itu dia sudah sanggup berpuasa. Ya. Eh, tentu saja landasannya adalah apa suara saya jelas? Jelas, Ustazah? Jelas, Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi kalau landasannya dari hal ini adalah secara umum adalah surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Nah, yang artinya adalah maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Itu karena dianggap ibu hamil ini seperti orang yang sakitnya. Berkaitan dengan masalah ini, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini karena keduanya, ya ibu hamil dan menyusui yang khawatir dengan keadaan dirinya, sama seperti orang yang sakit yang takut akan kesehatan dirinya. Jadi ini kondisi yang pertama, ya ibu hamil yang khawatir keadaan dirinya ketika dia berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya dan buah hatinya apabila dia berpuasa. Jadi kekhawatiran ini bukan pada dirinya saja, tapi dia khawatir juga dengan anak yang disusui. Nah, sebagaimana keadaan yang pertama, maka ibu yang dalam kondisi yang kedua ini wajib mengqadha saja sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya ketika sang ibu sudah sanggup melaksanakannya. Dalam hal ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, para sahabat kami, ya Imam Nawawi itu adalah termasuk ulama mazhab Syafi'i, ya, bila mengatakan bahwa kami di kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir dengan puasanya dan dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha, tidak ada fidyah
ya baginya karena dia itu seperti orang sakit ya. Dan ini tidak ada perselisihan di mazhab kami. Apabila orang yang hamil dan menyusui itu khawatir dengan puasanya akan membahayakan diri dan anaknya, maka dia pun harus berbuka dan mengqadha tanpa ada perselisihan di antara kami. Ini disebutkan dalam Al-Majmu'. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga yaitu ibu hamil dan menyusui yang khawatirkan keadaan buah hatinya saja. Ya, kalau dia sih baik-baik saja, ya tapi dia khawatir dengan anaknya. Nah, dalam hal ini sebenarnya sang ibu ini mampu berpuasa, tapi karena dia khawatir dengan anaknya, ya berdasarkan perkiraannya yang lemah ya mungkin ya, tapi ada dugaan kuat bahwa itu akan membahayakan anaknya, maka eh, patokannya di sini adalah diagnosa dokter yang terpercaya. Jadi kalau misalnya dokter bilang eh, anaknya ini membutuhkan ibu yang tidak berpuasa ya, karena khawatirnya kalau ibunya puasa pasokan gizi untuk anaknya itu akan berkurang. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini ulama berbeda pendapat ya, tentang apakah dia wajib qadha saja atau dengan fidyah. Yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan sang ibu untuk membayar qadha saja. Ya. Dalil yang digunakan itu adalah dalil yang sama dengan yang kita sampaikan tadi untuk kondisi yang pertama dan kedua. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh As-Sa'di rahimahumullah. Ya, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat ulama yang mewajibkan ibu untuk membayar fidyah saja. Nah, dalil yang digunakan adalah sama seperti dalil ulama yang mewajibkan qadha dan fidyah, yaitu perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin, yaitu fidyah. Nah, dan begitu juga dalil mereka adalah perkataan Ibnu Umar ya, ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya, maka beliau berkata, berbukalah dan gantilah dengan memberi makan 1 mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin. Ya, ini disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi ya, dari jalan Imam Syafi'i sanadnya sahih. Nah, adapun ayat Al-Quran yang dijadikan dalil ya bahwa wanita hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah saja adalah surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 188 yang artinya 184 maaf, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu membayar makan 1 orang miskin. Ya, ini disebabkan wanita hamil ini atau yang menyusui ini mengkhawatirkan anaknya. Ya, ini adalah termasuk pendapat juga yang dipilih oleh Syekh Salim dan Syekh Ali Hasan hafizahullah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat ulama yang mewajibkan ibu itu untuk mengqadha dan membayar fidyah. Ya, jadi dua-duanya harus. Ya. Dalilnya adalah dalil yang digunakan untuk kondisi pertama dan kedua, yaitu wajibnya bagi orang yang tidak berpuasa itu untuk mengqadha ya ketika dia telah mampu. Ya. Nah, para ulama berpendapat bahwa tetap wajib mengqadha puasa karena tidak ada syariat yang menggugurkan qadha bagi orang yang mampu mengerjakannya. Sedangkan dalil pembayaran fidyah untuk para ibu pada kondisi ketiga ini itu masuk dalam keumuman ayat yang tadi yang kita sebutkan Al-Baqarah ayat 184, dan wajib bagi orang yang menjalankan puasa jika mereka tidak mampu yaitu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Nah, ini juga dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu ya, wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin. Hadis riwayat Abu Daud yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, begitu juga dalilnya adalah jawaban Ibnu Umar ya, ketika ditanya tentang wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya, maka beliau menjawab, hendaklah dia berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Nah, jadi meskipun perkataan
Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi hanya menyatakan bahwa dia berbuka tanpa menyebutkan bahwa dia wajib mengkodok, ya. Tetapi ini adalah hal yang sudah lazim dilakukan ketika seseorang berbuka saat Ramadan. Jadi kalau ada orang yang berbuka karena uzur di bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti. Nah, jadi itu sudah mafhum, sudah menjadi ma'ruf di kalangan para sahabat dan para ulama, ya, yang tidak perlu lagi disebutkan, ya, oleh Ibnu Abbas dan oleh Ibnu Umar. Nah, jadi demikian ya pembahasan tentang kodok dan fidyah. Ya, semoga ini bisa menjadi landasan ya bagi orang yang membutuhkan eh, tentang bagaimana saya harus kodok saja atau fidyah saja atau dua-duanya, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disebutkan tadi, ya, tentu saja pertanyaannya bahwa dia tahun ini hamil, kemudian belum sempat puasa sama sekali, kemudian tahun berikutnya menyusui, tidak bisa puasa lagi, kemudian tahun berikutnya hamil lagi, dan tahun berikutnya menyusui lagi. Nah, eh, tentu saja ini tergantung dari tiga kondisi yang kita sebutkan tadi. Apakah dia hanya wajib kodok saja, ataukah dia harus membayar fidyah saja, ataukah dia harus membayar fidyah dan kodok. Ya, gitu kan. Nah, jadi bagaimana dengan kodoknya kalau memang dia harus mengkodok saja? Nah, tentu saja dia mengkodok itu ya sesuai dengan kondisi yang pertama. Kalaupun dia tidak mampu, maka dia mencari kesempatan untuk mengkodok di waktu-waktu ketika dia merasa dia telah mampu. Ya, adapun tentang fidyah tentu saja ya fidyahnya itu bisa digabungkan pembayarannya untuk misalnya 3 tahun ya atau 4 tahun ini, Masya Allah ya 4 tahun ya, ya hamil eh, menyusui, hamil menyusui 4 tahun ya. Ya, ya. Adapun apa kapan itu ya tentu saja pada saat memungkinkan ya. Ya. Jadi yang namanya kemampuan itu tentu saja bagaimana wanita itu mampu untuk membuat tubuhnya itu betul-betul sehat untuk dirinya dan untuk bayinya gitu ya. Ya, mungkin dari sini mungkin dia bisa berkonsultasi kepada dokter ya, kepada ahli Ya, Ustazah, gizi izin mungkin potong. bagaimana ya, ya bagaimana bisa memperoleh kemampuan untuk mengkodok puasanya. Mungkin itu saja. Nah, Ustazah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Bagaimana dengan hukum Oke. mencicipi makanan di saat berpuasa? Oke, Bagaimana mencicipi dengan hukum? makanan Nah, Ustazah. ya. Mencicipi makanan ketika sedang berpuasa. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering kita dapatkan ya. Ya. Jadi, seorang yang berpuasa apakah dia boleh mencicipi makanan atau tidak? Ya, tentu saja jawabannya boleh ya. Selama makanan itu tidak tidak di ya tidak ditelan ya. Iya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Ya, tetap saja eh, selama dia tidak ditelan maka itu insya Allah boleh ya. Ya, bagaimana kalau terlanjur tertelan misalnya, terlanjur tertelan. Kalau misalnya ya, kalau misalnya tidak sengaja ya, dia tidak wajib qadha karena itu tidak sengaja. Beda kalau dia ya menyengajakan gitu ya. Eh, Oke, mungkin itu jawabannya yang nah, ini apa? Ada dalilnya disebutkan dari perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim secara muallak itu eh, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa la ba'sa an yadhuqa al-khal. Ya, dia tidak apa-apa untuk mencicipi cuka atau syai' atau sesuatu alam yadkhul halqahu wa huwa shaim selama dia tidak masuk ke dalam tenggorokan ketika dia sedang berpuasa. Ya, itu mungkin dalilnya. Nah, kemudian tentang
bahwa tidak apa-apa kalau dia terlanjur tidak sengaja menelan makanan yang dia cicipi, maka dia tidak wajib mengqadha dan bisa melanjutkan puasanya. Ini adalah berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa dalam pelaksanaan syariat. Ya, di samping itu juga terdapat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa saja yang lupa ketika puasa kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena Allah telah menganugerahkannya makan atau minumnya. Itu saja mungkin. Ya, Ustazah. Pertanyaan ketiga yang berikutnya, kita persilakan kepada para peserta. Akhwat, ada yang mau bertanya? Silakan raise hand atau mungkin open mic. Pertanyaan terkait ini ya, yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Jika ada silakan raise hand atau ketik di kolom chat atau mungkin open mic ya. Baik, sembari menunggu Ustazah, pertanyaan berikutnya. Yes. Pertanyaan berikutnya, jika kita berpuasa sebelum waktunya karena keliru Ustazah. Kita mengira azan tapi ternyata baru salawatan. Keliru dalam Gimana? Coba menentukan waktu iftar. diulangi tadi, terputus. Keliru dalam Nah, menentukan waktu iftar. Iftar, waktu iftar. Nah, Gimana gitu ya? namun ketika dia sudah mengira sudah azan, padahal ternyata baru salawatan. Oke. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang keadaan orang yang berpuasa tetapi keliru dalam berbuka, ya. Nah, ini permasalahan yang mungkin jarang terjadi sebenarnya, ya. Ya, karena biasanya orang nunggu azan dulu dan azan maghrib itu biasanya menunjukkan bahwa eh, waktu berbuka puasa itu eh, sudah tiba. Tetapi sebenarnya, ya, berbuka puasa itu sebenarnya acuan waktunya itu adalah terbenamnya matahari dan bukan azan, gitu ya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, gitu kan. Makan dan minumlah kalian sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Ya, summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi maksud malamnya ini adalah sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi eh, kalau acuan berbuka puasanya itu adalah terbenamnya matahari, insya Allah kita tidak akan salah. Ya, nah ini ditegaskan juga dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza aqbala lail min hahuna," ya, apabila malam itu telah datang dari arah ini, yaitu dari arah tenggelamnya matahari, wa adbaron nahara min hahuna, dan siang itu telah menghilang dari arah sini, ya, dari arah eh, ya dari arah apa itu, dari arah maghrib, ya, dari arah barat. Ya, ya. Wa gharubatis syamsu faqad aftara shaim. Dan serta matahari itu telah tenggelam, maka orang yang puasa itu boleh berbuka. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya patokan buka puasanya di situ, ya. Jadi tapi mengingat kita yang tinggal biasanya di kampung atau di tengah kota itu tidak bisa langsung, kadang-kadang tidak bisa langsung melihat tenggelamnya matahari, kita bisa kadang-kadang bisa lebih percaya pada jadwal imsakiyah, ya, yang suka kita dapatkan dari pemerintah atau dari yayasan atau dari masjid, ya. Sebenarnya insya Allah itu sudah mewakili, ya. Cuma saja
Kalau kita yakin bahwa azan maghrib ya boleh mengacu kepada azan tersebut ya. Karena batasan bolehnya berbuka itu adalah ketika seorang itu yakin bahwa matahari telah terbenam ya, meskipun bisa jadi kenyataannya itu matahari belum benar-benar terbenam ya. Jadi eh, ini pernah terjadi juga ya, di zaman Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam hadis dari Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari ya, kami pernah berbuka puasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendung. Ya, jadi mereka mengira bahwa matahari sudah terbenam, ya. Kemudian tiba-tiba matahari muncul lagi saat mendung itu menghilang. Artinya sebenarnya belum belum terbenam matahari, tapi karena mendung, ya, jadinya mereka sudah berbuka karena mengira matahari sudah tenggelam. Dan ini adalah apa namanya, eh, menunjukkan bahwa patokannya itu adalah tenggelamnya matahari dan keyakinan matahari sudah tenggelam. Nah, gitu. Jadi konsekuensi dari hal ini adalah kita tidak boleh berbuka kalau kita masih ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum. Ya. Nah, karena hukum asalnya itu adalah kalau matahari belum terbenam berarti kita belum boleh buka puasa. Nah, sampai kita yakin bahwa matahari itu benar-benar sudah tenggelam. Jadi kalau kita sudah yakin matahari itu sudah tenggelam, ya, kemudian kita buka puasa, setelah itu baru terdengar azan, ya misalnya seperti itu, maka ya itu kita membangun amal kita itu dari apa yang kita yakini, dan itu adalah hal yang terima dalam syariat Allah Ta'ala alam. Ya, begitu ya. Jadi jangan patokannya salawat atau azan. Ya, kalau misalnya kita ragu, kalau kita misalnya ragu, ini sudah buka belum sih? Ya, bisa keluar rumah sebentar. Ya, kira-kira udah tenggelam belum sih matahari ini? Kalau kita sudah yakin udah tenggelam, ya buka aja. Ya, gitu ya. Kalaupun ternyata setelah itu baru kedengaran azan, insya Allah puasa kita nggak batal. Ya, sudah sah, sudah lengkap, insya Allah. Gitu ya. Allahu Ta'ala alam. Nah, Ya, tadi dikembalikan Ustazah, ke moderator mungkin. nah Ustazah Mhm. ada yang raise hand, Ukti Harum. Ada Ukti Harum, Aman. silakan. Ukti Harum. أهلا بكم يا أستاذة. أريد السؤال كيف Waalaikumsalam, Masya Allah. Kama astaki ilai. Kaifa haluki? الحمد لله وكيف حالكم يا أستاذة؟ أنا يصيبني سؤال Tafadhali. فضيلة. طيب السؤال كيف يكون الصوم في بلد ونفطر في بلد آخر، مثلا نطير من إندونيسيا في العصر ولأننا نطير إلى المغرب كأننا لا نريد الليل، فوصلنا مثلا في وقت المغرب هذا في عمان مثلا، يعني في عمان، فكيف نتبع إفطار؟ هل نفطر مع بلد جديد أو الماضي؟ شكرا لكم، أحسن الله إليكم. أنت في عمان الآن؟ أنا في Harum مصر، sekarang di Aman. Apa di Yordania? في مصر الآن أستاذ. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Misr yakni. Fi Misr, Masya Allah. Allah. Baladun Mubarakah, Masya Allah. Taib. Eh, tentang patokan apa berpuasa dan tidak berpuasanya itu tentu saja mengikuti ahlul baladnya, di mana kita berada, disitulah kita mengikuti matlaknya. Jadi eh, tentu saja berbeda kalau misalnya matlaknya Mesir sama matlaknya Indonesia berbeda. Kalau kita di Indonesia ya kita ikut matlaknya Indonesia. Kalau orang-orang berbuka ya kita ikut berbuka, orang-orang berpuasa ya kita ikut berpuasa. Sama juga kalau kita di Mesir. Ya, kalau kita di Mesir jangan ikut puasanya orang Indonesia, ya salah, orang matlaknya berbeda, ya kan? Ya, jadi misalnya kita ya sudah
sudah berbuka nih ya di pesawat sudah berbuka sudah azan maghrib gitu ya begitu pas di Mesir ternyata masih asar gitu ya. Jadi gimana ikut natlanya udah kalau udah selanjur berbuka ya udah tunggu aja orang berbuka di Mesir situ ikut buka puasa juga padahal sudah buka juga. Gitu ya. Nah, Jadi Ustaz. tetap dihitung hari itu adalah puasa kita ya gitu ya. Jadi Nah, tapi setelah hari berikutnya ya tentu saja kita ikut orang Mesir puasanya gitu ya. Oke, bagaimana ini bisa menjawab pertanyaannya, Tiharu? أقصد هنا نحن نصوم مع إندونيسي ولكن لم نجد وقت المغرب إلى أن نصل عمان فكيف يعني الصوم صار كأنه يومين يعني بزيادة Oh, ke تكلفة. Anda Yaumain. Oke, oh ini ceritanya kebalikannya. Afwan, Anda kurang kurang kedengaran tadi suaranya agak terputus-putus. Oh, Nah, gitu. Oh, jadi kondisinya kebalikannya ya. Ya, jadi intinya adalah ketika kita sampai di sebuah negeri, maka kita harus mengikuti apa tabiat tabiat dari negeri tersebut. Jadi kalau misalnya kita merasa kesulitan, kemudian tidak mampu untuk menahan, ya bisa bisa di bisa di apa bisa berbuka ya tidak apa-apa dibatalkan saja puasanya untuk hari yang kedua itu kemudian nanti dikodok ya setelah Ramadan itu tidak masalah karena itu termasuk dalam uzur syar'i bahwa kita tidak mampu berpuasa karena puasanya sudah sampai lebih dari eh, eh, ya lebih dari kemampuan kita. Biasanya 24 jam satu hari sekarang 40 sekarang 48 jam gitu ya. Heeh. Ya, Keva, Ukti Harum? نعم جزاكم الله خيرا لأن طبعا فكرنا Nah, كأننا نفطر قريبا فإذا لما وصلنا إلى الطائرة لم نفطر بعد إلى ساعات كذا لكن إن شاء الله هذه الإجابة nah, هي نعم nah, يكفيني barakallahu جزاكم fiik. الله خيرا الجزاء. Ya. Oke, kita kembalikan ke moderator barangkali. Nah, Ustazah, kita ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, direct message dari Amatullah. Sesuai dengan perbedaan pendapat berkaitan dengan ibu yang tidak puasa karena takut kepada anaknya atau bayinya, pendapat yang lebih baik atau arjah atau asoh itu apakah ibu hanya membayar fidyah saja atau kodo serta fidyah? Oh, kalau kita mau bertanya tentang pendapat yang lebih baik, mungkin kita mengatakan pendapat yang lebih berhati-hati gitu kali ya. Ya, maksudnya pendapat yang lebih berhati-hati bahwa apa yang kita pilih kalau dalam masalah ibadah itu adalah apa yang lebih utama gitu ya. Jadi untuk wanita yang mengkhawatirkan anaknya itu maka dia harus harus mengkodok dan membayar fidyah. Kedua-duanya harus gitu. Jadi ini kehati-hatiannya ya mengingat bahwa ada yang mengatakan hal yang berbeda, maka agar kita keluar dari khilaf, makanya kita mengambil dua-duanya itu untuk kehati-hatian dan itu mudah-mudahan lebih mendekati kebenaran Allah Ta'ala alam. Ya, Sama-sama, barakallahu fiik. oke. Pertanyaan Oke, berikutnya, barakallah. apakah boleh menggunakan jasa paket fidyah dikarenakan tidak memungkinkan untuk membuat makanan sendiri di rumah dan tidak bisa untuk memberikannya ke fakir miskin? Oh, maksudnya membayar fidyah itu dengan wasilah gitu, bukan kita yang Nah, langsung Ustazah. memberikan gitu ya. Boleh, boleh, Nah, insya Allah boleh. Namanya cara itu adalah merupakan wasilah. Yang penting dia yang membayar fidyah itu dengan niat. Jadi niatnya ada dan dia yang membayarnya, ya insya Allah siapapun yang merealisasikannya itu bukan masalah, insya Allah. Taib. Kemudian, Ustazah, apakah fidyah harus dilaksanakan pada saat Ramadan atau bisa setelah bulan Ramadan? Harus Hmm, dilaksanakan kalau fidyah sebelum Idul Fitri ya, Ustazah? Hmm. Oh iya, bisa sebelum Ramadan kalau misalnya sebenarnya kalau sebelum Ramadan tidak mungkin ya karena dia tidak tahu berapa banyak dia harus membayar gitu kan. Karena Nah, eh, puasanya kan baru Ramadan. Bagaimana membayar fidyah sebelum Ramadan? Berarti udah niat memang dia nggak mau puasa gitu ya. Bisa jadi seperti itu mungkin ya. Ya jadi
mungkin dia sudah berkonsultasi dengan dokter, mungkin tahun ini saya tidak mungkin bisa berpuasa, barangkali begitu ya. Nah, bisa. Ya, jadi kapan saja video itu bisa, kecuali mungkin akan lebih bermanfaat dan lebih banyak pahalanya kalau kita membayar video itu di bulan Ramadan, ya, atau mendekati Idul Fitri. Kenapa? Pertama karena dalam bulan Ramadan itu pahala itu dilipat gandakan. Ketika kita membayar video, kita termasuk melaksanakan ibadah kepada Allah, gitu kan? Jadi kita harapannya bahwa ibadah kita itu punya pahala 2 kali lipat. Yang pertama, terus yang kedua tentu saja termasuk di antara hikmah memberi makan orang miskin di bulan Ramadan itu adalah mereka supaya bisa merasakan kebahagiaan, ya, Idul Fitri, kebahagiaan berbuka puasa, begitu kan? Jadi keutamaan membayar fidyah di bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri itu lebih utama. Ya, Allahu a'lam. Oke. Em, Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya Ustazah di kolom komentar. Nama Ustazah, Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya dari Ukhti Hmm. Rahma Andina. Bagaimana ibadahnya orang yang dalam kondisi koma, tidak sadar, baik sholat dan puasanya? Syukran Mhm. barakallahu fiik. Ibadahnya orang yang dalam kondisi koma. ليس Jadi ketika dia ليس sudah sadar, عليه tidak sadar. شيء من ليس عليه شيء من الشرائع ما دام هو في الإغماء عليه. Tidak ada kewajiban atasnya selama dia masih dalam kondisi seperti itu, karena taklif itu dipersyaratkan untuk orang yang eh, memiliki akal, sementara dia akalnya juga tidak ada karena dia dalam keadaan tidak sadar, begitu kan? Jadi dia tidak termasuk mukallaf, ya. Orang yang sedang dalam kondisi koma itu tidak termasuk mukallaf selama dia, ya, dalam keadaan seperti itu. Nah, setelah dia bangun dari komanya, ya, taklif itu kembali kepada dia. Dia kembali mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan syariat. Tapi selama dia dalam kondisi koma, maka tidak ada kewajibannya. Nah, adapun untuk sholat dan puasanya itu tentu saja untuk yang puasa sudah pasti, ya, sudah pasti. Kalau misalnya dia sudah punya kemampuan untuk mengkodok, dia usahakan bisa mengkodok. Kalau dia misalnya tidak mampu, maka dia bisa membayar fidyah itu, karena dia disamakan dengan orang yang sakit yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, untuk mengkodok. Misalnya kalau memang dia sudah tidak mampu, misalnya kondisinya betul-betul meskipun setelah bangkit dari koma itu sudah bisa sadar, tapi kemampuan fisiknya untuk tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, ya bisa dibayar dengan fidyah. Adapun tentang sholatnya, ya, ini eh, ada perbedaan pendapat tentang apakah sholat yang ditinggalkan itu wajib diqodho atau tidak. Ya, jadi ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Nah, bagi orang yang berpegang bahwa sholat yang ditinggalkan itu wajib untuk diqodho, maka dia harus berupaya untuk mengkodok sholatnya itu sekemampuannya, ya, sampai bisa dia selesaikan sepanjang apa yang dia ingat. Misalnya dia komanya misalnya selama sebulan, berarti dia meninggalkan sholatnya selama sebulan, ya dihitung aja lima, lima waktu dikali 30 hari, ya 150 sholat gitu, ya 150 sholat, ya dicicil-cicil, ya sesuai kemampuan. Itu bagi orang yang berpendapat bahwa sholat yang ditinggalkan itu wajib diqodho. Tapi ada yang berpendapat lagi bahwa ya, dia tidak wajib atasnya sholatnya sepanjang waktu itu, maka dia tidak wajib atasnya mengqodho, ya. Allahu ta'ala alam. Ustazah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang-orang yang terpaksa karena situasi dan kondisi tidak memungkinkannya untuk maksimal dalam ibadah Ramadan. Karena misalnya dia diharuskan memenuhi kebutuhan nafkah, Ustaz. Oh, harus mencari nafkah, maksudnya harus bekerja keras, ya, ya, dan Ustazah. pekerjaannya itu tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, begitukah pertanyaannya? Nah, Ustazah. Nah, Atau mungkin maksudnya dia
dia bisa berpuasa tapi dia tidak bisa maksimal melakukan ibadah. Ini pertanyaannya Nah, Ustazah, cenderung kemana nih? Yang pertama kurang apa yang kedua? maksimal karena yang kedua, Ustazah, kurang Ah, maksimal karena oh yang kedua bahwa dia bisa berpuasa tapi tidak bisa maksimal beribadah gitu ya. nah, Ustazah. Karena kondisinya bahwa dia dalam keadaan mencari nafkah, maka dia tidak bisa maksimal. Jangan lupa ya akhwat bahwa eh, yang namanya beribadah puasa itu ya bukan hanya puasanya yang berpahala, bukan hanya sholatnya yang berpahala, bukan hanya membaca Al-Qur'annya yang berpahala, ya. Ya, seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya di bulan Ramadan itu berarti dia telah sedang melaksanakan kewajibannya ya terhadap Allah. Ya, itu adalah kewajiban seorang kepala rumah tangga terhadap keluarganya dan itu termasuk ibadah. Ya, dia melaksanakan kewajiban itu sudah ada. Jadi selama dia mengikhlaskan hal itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka insya Allah pahalanya juga berlipat ganda. Adapun tentang kesulitannya untuk tilawah Al-Quran karena sedang bekerja, kesulitannya untuk sholat tarawih karena sedang shift malam masalah misalnya, atau kesulitannya untuk sholat sunat karena terbatasnya waktu untuk itu, maka itu bisa digantikan dengan qiyamul lail ya misalnya. Dan qiyamul lail itu tidak harus dengan sholat ya, maksudnya kalau misalnya dia bisa sholat, alhamdulillah ya. Ya, mungkin kalau sambil shift dia tidak mungkin sholat karena dia sedang misalnya menjaga, ya bisa diganti dengan tilawah Quran, dengan zikir ya. Masya Allah, ini Allah membuka ladang pahala itu dari begitu banyak pintu, bukan cuma pintu satu saja. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa ibu-ibu yang memasak di dapur untuk sahur dan untuk buka puasa itu apa waktunya itu berkurang untuk ibadah. Jangan lupa bahwa menyediakan orang berbuka puasa, menyediakan orang sahur itu juga termasuk berpahala, ya gitu kan. Jadi jangan terlalu mempersempit makna mendapatkan pahala itu, ya. Ya, jadi sepanjang yang kita niatkan itu adalah untuk apa? eh, untuk mendukung ya orang yang berpuasa, bahkan meskipun kita tidak berpuasa, misalnya ibu yang sedang haid kemudian menyiapkan buka puasa, bukankah menyiapkan orang berbuka puasa itu mendapatkan pahala, ya seperti itu, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu menyempitkan maknanya ya, ya insya Allah. Nah, Allah Ta'ala. Insya Allah, barakallahu Ustazah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan wanita yang mengalami istihadah? Istihadah pertamanya ini di bulan Ramadan, Ustazah. Jadi dia tidak punya pengalaman istihadah sebelumnya. Apakah dia Ya. tidak berpuasa selama 15 hari berdasar pendapat maksimal haid atau hanya 7 hari berdasarkan kebiasaan haidnya ya, muddatul haidnya sebelum datang istihadah? Oke. Jadi ini ceritanya tentang wanita istihadah yang berpuasa gitu ya. Nah, Nah, Ustazah. tentang wanita yang istihadah itu dia memiliki dua kondisi ya, paling kurang dua kondisi. Ya, jadi ini secara umum ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan juga bagi semuanya. Kondisi yang pertama adalah bahwa dia mengetahui kebiasaan haidnya sebelum dia mengalami istihadah. Nah, ini kondisi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana seorang wanita istihadah itu tidak mengetahui kebiasaannya sebelum istihadah atau dia sudah lupa ya kebiasaan haidnya itu sebelum istihadah. Nah, dalam dua kondisi ini maka ketika dia sedang menjalani puasa ya, sejak awal puasanya itu tentu saja kita sudah pahami ya bahwa wanita istihadah itu wajib atasnya puasa meskipun darah istihadahnya masih keluar ya. Tetapi untuk orang yang pertama ini ya, orang yang pertama ini, yang kondisi yang pertama ini, perempuan yang pertama ini, maka dia harus mengambil kebiasaannya yang pertama ya. Ya, kapan dia biasanya haid, maka saat itulah dia tidak berpuasa ya dengan melihat darah yang keluar darinya ya.
Jadi ketika dia mendapati bahwa pada saat pada saat dia berpuasa dia mendapatkan darahnya berbeda di waktu kebiasaan haid sebelum istihadahnya, maka saat itulah dia berarti sedang dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan istihadah. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa membedakan, ya, dia tidak bisa membedakan apakah darah itu adalah haid atau istihadah, maka dia berpatokan pada kebiasaan haidnya sebelum istihadah. Pindah ya. ذلك لا يعمل أصلا ممكن أن أنتقل إلى هناك فقط مباشرة. Aha, lah Mbak. Tunggu, maaf sebentar ya, ini ada kesulitan teknis sedikit. طيب أستاذ. Jelas? Baik. Afwan, kita lanjutkan tadi. Jadi seorang dalam kondisi yang pertama ya dalam kondisi yang pertama bahwa dia mengetahui kebiasaan haidnya sebelum masa istihadah. Jadi dia yang pertama tadi kita ulangi sebentar ya, bahwa kalau dia mengetahui bisa membedakan darah yang keluar darinya itu bukan darah istihadah tetapi darah haid, maka dia berhenti untuk puasa dan sholat selama dia masih melihat darah haid yang keluar. Dan kemudian ketika dia mendapatkan darahnya berubah lagi seperti darah istihadah yang dia alami, berarti dia sudah masuk dalam istihadah lagi dan sudah bukan haid lagi, maka dia saat itu wajib mandi dan berpuasa dan sholat gitu ya. Nah, ini untuk kondisi yang pertama ketika dia mampu membedakan darahnya. Nah, kondisi yang kedua hal yang kedua, ya perkara yang kedua untuk kondisi yang pertama ini bahwa dia tidak bisa membedakan darahnya, ya. Ini nggak tahu ini darah istihadah apa darah haid, ya. Nah, untuk yang seperti itu maka dia berpatokan pada kebiasaan yang dia ketahui sebelum dia istihadah, ya. Jadi misalnya kalau setiap awal bulan dia itu pasti haidnya itu 3 hari atau 4 hari, maka pada saat itulah dia mengambil waktu yang sama di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa dan tidak sholat gitu ya. Nggak ada lagi. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu orang yang tidak punya kebiasaan haid atau orang yang lupa lupa kebiasaan haidnya sebelum istihadah, maka yang menjadi patokan itu adalah warna darah, ya. Jadi kondisi darah, ya. Jadi kalau dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadahnya, maka ketika dia mendapati darahnya itu berbeda dari kebiasaan istihadahnya, berarti dia sedang dalam keadaan haid dan dia harus berhenti puasa dan berhenti sholat, ya gitu ya. Nah, akan tetapi kalau dia tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, maka dikembalikan kepada kebiasaan umum wanita. Nah, kebiasaan umum wanita yang haid itu apa? Apakah 15 hari atau 14 hari? Bukan. Ya, jarang ada wanita yang biasa mendapatkan haid 14 atau 15 hari. Itu jarang sekali. Ya. Yang kita dapati malah justru seringnya itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, kepada kebiasaan wanita umumnya di sekelilingnya. Nah, jadi kalau misalnya kebiasaan wanita di sekelilingnya itu umumnya mendapat haid itu 6 hari atau 7 hari, maksudnya kebanyakan ya kebanyakan wanita di sekelilingnya itu haidnya itu 6 hari atau 7 hari, maka dia mengambil 6 atau 7 hari dalam bulan Ramadan itu sebagai harinya dia tidak berpuasa.
Nah, itu ya. Jadi itu. Eh, Hal ini berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha. Mungkin saya bacakan saja artinya ya, bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh saya sedang mengalami istihadah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentang darah itu? Darah itu telah menghalangi sholat dan berpuasa. Telah menghalangiku untuk sholat dan berpuasa. Beliau bersabda, aku beritahukan kepadamu untuk menggunakan kapas dengan melekatkannya pada kemaluan karena hal itu dapat menyerap darah. Ya, jadi itu seperti eh, apa eh, zamannya kita itu pembalut ya. Ya, ya Hamna berkata darahnya lebih banyak dari itu. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, itu hanyalah salah satu usikan setan. Maka hitunglah haidmu 6 atau 7 hari menurut ilmu Allah. Lalu mandilah sampai engkau merasa telah bersih dan suci. Kemudian sholatlah selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah. Ya, hadis ini hadis riwayat disebutkan dalam Tankih Tahqiq At-Ta'liq, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya, jadi berdasarkan hadis ini ya dia disuruh memilih 6 atau 7 hari. Tentu saja pemilihnya itu tergantung ijtihad mana yang paling diyakini antara 6 atau 7 hari yang mendekati kebenaran berdasarkan kebiasaan umum wanita di sekitarnya, dan itulah yang disikapi sebagai masa haid. Ya. Bagaimana? Mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kaifa ya moderator? Ya, Ustazah. Baik, Alhamdulillah. insyaallah. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan tarawih, Ustazah. Ketika di pertengahan pelaksanaan ibadah tarawih, ya, seorang ibu ya Ustazah, kemudian anaknya rewel. Misal dia baru selesai 4 rakaat tarawih, anaknya rewel. Jadi otomatis dia harus menenangkannya dulu. Kemudian dia baru tenang mungkin ya larut malam Ustazah. Jadi apakah dia melanjutkan tarawihnya Ustazah atau dia mengulang lagi dari awal? Dia Oh tinggal ya, menyempurnakan tarawihnya saja atau mengulang dari awal? oke. Bismillah. Tentang sholat tarawih ya, apakah boleh dilanjutkan setelah apa ditunda begitu ya? Maksudnya sudah sholat 4 rakaat, terus Ya dia Ustazah. putuskan, terus dilanjutkan di tengah malam gitu ya? Ya Ustazah. Iya ya. Oke. Jadi untuk sholat tarawih sendiri sebenarnya dia adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan ya dengan keimanan dan pengharapan akan ridho Allah. Nah, Rasulullah SAW telah menunaikannya bersama para sahabatnya ya pada beberapa malam. Kemudian beliau khawatir bahwa hal itu akan diwajibkan, akhirnya beliau tidak menunaikannya di masjid tapi di rumah gitu ya. Nah, eh, dan awal dari sholat tarawih itu dilakukan berjamaah adalah pada masa Umar ya radhiyallahu anhu. Nah, tentang sholat tarawih ini ya, entah itu di masjid ataupun di rumah, entah itu sendiri atau berjamaah, semua itu ada contohnya dari Rasulullah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mengenai sholat tarawih yang diputus-putus, nah itu juga termasuk ada ya prakteknya ya, yang dari eh, para salaf bahwa ketika kita eh, ingin apa namanya melakukan sholat, ya, jangan lupa bahwa qiyamul lail itu terserah dari kita. Yang paling sedikit itu adalah eh, apa sholat witir saja gitu kan, dan qiyamul Ramadan itu adalah seperti itu ya, maksudnya tetapi karena eh, munasabahnya itu apa sih munasabah maksudnya eh, munasabahnya itu Ramadan, maka
Ya, dilakukanlah tarawih dengan berjamaah. Jadi, tapi intinya tarawih itu adalah qiyamul lail juga sebenarnya. Cuman namanya saja yang beda karena dilaksanakan di masjid dan berjamaah. Nah, tapi kalau misalnya seorang ibu sholat di rumah sendirian, ya, setelah sholat isya, ya berarti dia qiyamul lailnya di awal malam. Ya, tidak sempat melanjutkan, dia melanjutkannya ketika dia bangun malam. Itu sama saja. Jadi sepanjang dia masih dalam waktu malam ya namanya qiyamul lail ya, dirikan sholat di waktu malam gitu, entah itu dengan witir saja atau dengan 8 rakaat atau dengan lebih dari itu ya, kapan dia lakukan di awal malam saja atau di pertengahan malam atau di akhir malam ya, terserah berapa rakaat yang dia mampu, maka itu termuat semua dalam qiyamul lail yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi tidak ada masalah untuk memutus seperti itu karena ini adalah hukumnya sunnah muakkadah ya. Gitu. Allahu taala alam. Barakallahu fiik, Oke. Ustazah. Pertanyaan berikutnya, Oh. bagi seorang ibu ya, Ustazah, ketika dia sholat, kemudian anaknya menangis, apakah boleh dia menggendongnya dalam keadaan anaknya ini menggunakan popok ya, Ustazah? Dan ya kemungkinan bisa saja di popok itu mengandung ya najis ya, Ustazah. Intinya mungkin ada kotorannya atau gimana. Ini apakah bagaimana hukumnya, Ustazah? Bagi seorang ibu yang menggendong anak Oke. yang menggunakan pampersnya. Mm-mm. Ya, soal sholat sambil menggendong bayi itu ada ya, contohnya dari Rasulullah. Dulunya Rasulullah SAW itu kadangkala mengangkat cucunya Hasan, Husain, dan Umamah ya, radhiyallahu anhum ketika beliau sedang sholat. Ya, bahkan suatu saat ketika beliau sedang sholat, beliau menggendong cucunya yang bernama Umamah bin Abil As ya, sehingga ketika sedang berdiri beliau menggendongnya dan ketika ruku dan sujud beliau menurunkannya. Ya, padahal kala itu beliau sholat dengan mengimami para sahabatnya. Nah, ini kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya juga. Nah, ya ini menjadi dalil oleh para ulama bahwa boleh bagi orang yang sedang sholat itu untuk mengangkat, menggendong anak kecil, ya. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat bahwa ketika kita menggendong anak itu dalam sholat, maka kita harus yakin bahwa anak itu dalam keadaan suci, sedang tidak ngompol, dan bajunya dalam keadaan tidak dalam keadaan najis, ya. Sementara kalau kita mengatakan bahwa dia memakai pampers atau memakai popok itu bisa saja dia berisi najis, ya kan? Ya, sedangkan orang yang sedang sholat itu diperintahkan untuk meninggalkan dan melepaskan setiap yang najis dari pakaian atau sendal atau kaos kaki atau tempat dia sholat. Nah, kalau misalnya anak kita itu mengenakan pampers, maka kita tidak boleh menggendong. Ya, kenapa? Karena biasanya anak itu pampersnya dipipisi atau buang air besar di situ pula ya, sehingga kalau kita menggendongnya berarti kita membawa najis ketika kita sedang sholat dan ini tentu saja terlarang ya. Dan ada yang bisa kita kiaskan dari masalah ini ketika disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Ad-Darimi dan yang lain-lain, bahwa dulunya Rasulullah SAW itu pernah sholat mengenakan sendal, dan ketika di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya sehingga para sahabat pun ikut-ikutan melepaskan sandalnya. Ya, seusai sholat Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dia diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sandalnya itu ada kotoran, ada najis. Ya, karena itu beliau melepaskan sandalnya. Nah, ini ketika beliau sedang sholatnya. Jadi, sama kondisinya ketika kita menggendong bayi yang menggunakan popok atau pampers, maka kita harus melepaskannya karena kalau ihtimal akbarnya itu bahwa anak itu sudah pipis atau sudah buang air di pampers itu, gitu ya. Nah, jadi kalau bayi yang seperti itu usianya mungkin baiknya kita tidak bawa ke masjid kali ya. Ya, Allahu a'lam. Oke, mungkin itu. Barakallahu fiik, Ustazah. Nah, Ustazah, barakallahu fiik.
Kemudian Oke, pertanyaan berikutnya barakallah. adalah ketika seseorang ya mendap tiba di masjid pada pertengahan tarawih. Ya, dia ingin melaksanakan sholat berjamaah, namun tiba di masjid pada pertengahan tarawih, Ustaz. Apakah ketika sudah selesai, Ustaz, misal mungkin 8 rakaat sebagaimana pada umum Indonesia, sudah sampai di rakaat ke-8, kemudian akan melaksanakan witir ya Ustaz. Apakah si orang ini dia harus menyempurnakan tarawihnya sampai 8 baru kemudian witir, atau dia mengikut witir bersama imam? Ya, tentu saja Dan innama kemudian ju'ilal imamu menyempurnakannya setelah liyutamma bih. witir bersama Baik imam, itu Ustaz. sholat. Iya, jadi imam itu kan dijadikan imam untuk diikuti. Jadi selama dia ingin jamaah dengan imam berarti dia harus ikut imam. Kalau dia mau sholat sendiri, ya ngapain ikut imam gitu kan? Maksudnya dia menyempurnakan tidak. Ya jadi kalau imam itu sholat witir, maka dia pun ikut sholat witir, ya. Jadi karena ini apa, memiliki keutamaan, ya. Orang yang melaksanakan sholat malam bersama imam itu sampai selesai, maka dia dicatat untuknya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Azami. Jadi eh, apa? Yang baiknya itu adalah bahwa dia sholat witir bersama imam, ya, dia tidak menyelesaikannya sendiri, ya. Terus pertanyaannya, dia kan baru 4 rakaat sholatnya, apa boleh sholat setelah witir? Nah, maka Ibnu Hazm dalam hal ini berkata bahwa ini adalah hal yang baik, ya. Witir yang dilakukan apa di awal malam itu baik, witir yang dilakukan di akhir malam itu afdol, ya. Nah, maka ketika setelah sholat witir, apakah masih boleh sholat? Masih boleh, tapi tidak perlu witir karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi dia tinggal menyempurnakan sholat tarawihnya kalau dia ingin lebih dari apa yang dia dapatkan dengan imam di masjid, kemudian dia sholat di rumahnya menambah rakaatnya 4 lagi atau mungkin lebih dari itu juga bisa, ya. Asalkan dia tidak sholat witir lagi karena tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Itu, ya, itu ringkasnya seperti itu mungkin. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan hukum namun dia lalai dari sholat fardu, Ustaz? Artinya dia berpuasa Oh, dari non lalai sholat dalam melaksanakan sholat fardu. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? mm-mm. Jadi orang yang puasa tapi tidak sholat, ya. Ya, Ustaz. Wah, Allahul musta'an. Ya, mungkin eh, bisa kita katakan bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu bahwa eh, puasanya batal, ya. Maksudnya itu bahwa puasanya itu tidak dianggap, ya. Eh, ini adalah fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian beliau menjawab bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun." Ya, artinya, dan ini surat At-Taubah ayat 54, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengerjakan salat melainkan karena malas, dan mereka tidak menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Karena itu, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, jika berpuasa tapi tidak sholat, maka kami mengatakan bahwa puasa Anda batal, tidak sah, dan tidak berguna di hadapan Allah. Serta hal itu tidak mendekatkan Anda kepada Allah. Ya.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanaba al-kabair. Salat-salat yang 5 dan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa. Nah, di antara itu apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah mensyaratkan bahwa penghapusan dosa antara Ramadan dengan Ramadan itu, ya, syaratnya adalah harus menjauhi dosa besar. Ya, sementara kita ketahui bahwa eh, apa meninggalkan sholat itu adalah termasuk dosa besar. Ya, ya, Anda berpuasa tapi tidak menjauhi dosa besar, ya termasuk itu meninggalkan sholat itu ya, gitu. Jadi bagaimana puasa Anda itu bisa menghapus dosa-dosa Anda sementara Anda meninggalkan sholat dan dia termasuk dalam dosa-dosa besar, ya. Jadi tidak bisa masuk dalam hadis ini, ya, gitu. Ini disebutkan dalam fatwa Syekh Utsaimin. Ya, jadi beliau mengatakan hendaklah Anda bertobat kepada Allah, melaksanakan salat yang telah diwajibkan atas diri Anda, ya. Kemudian setelah itu Anda berpuasa. Ya. Allahu a'lam. Ya. Kemudian mungkin saya bisa menyebutkan ya bahwa ini adalah fatwa Syekh Utsaimin di dalam Fatwa Asyam, ya. Diambil dari fatwa syariah fi masail al-asriyah min fatwa ulama baladil haram. Jadi itu disebutkan ya. Jadi tidak ada faedahnya orang berpuasa tapi tidak sholat. Ya. Allahul musta'an. Baik, mungkin itu saja. Nah, Ustazah, apakah Ustazah mau melanjutkan, Ustazah? Atau kita break dulu? Atau dicukupkan sampai di sini? Oh, gimana gimana kalian aja sebenarnya? Oh, Ustazah. Ana Nah, kita attabi'ukum. lanjut ya, Ustazah. Nah, Insya Allah. Kaifa? Pertanyaan berikut. Nah, Ustazah, kita lanjut ya, Ustazah. Mhm. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukum meneruskan makan sahur ketika di pertengahan makan ini Ustazah tiba-tiba azannya berkumandang? Apakah kita makanan yang sudah ada di mulut itu ditelan Ustazah atau dikeluarkan atau gimana? Ya, sementara makan kemudian Oh. azan berkumandang. Mhm. Ya, tahu ini mudah-mudahan ini yang hadir masih pada melek semua ya. Soalnya yang menemani saya di sini sudah 5 watt soalnya. Ya, baik. Tentang hukum makan ketika azan berkumandang. Ya, sebenarnya ini adalah masalah yang masyhur ya. Yang sering kita dapati pertanyaannya ketika kita menghadapi Ramadan. Eh, Masalahnya itu berdasarkan hadis yang disebutkan dari Abi Hurairah. Nah, apakah makan ketika azan subuh itu boleh atau tidak? Ada hadis yang disebutkan dari Abi Hurairah yang di Sahih insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida", apabila salah seorang dari kalian itu mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan eh, sendok terakhir masih ada di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka hendaklah dia tidak meletakkan sendok itu sampai dia menunaikan hajatnya sampai selesai. Maksudnya dia boleh menelan apa yang ada di sendok itu. Nah, tetapi kalau kita melihat zahir hadis ini, seakan-akan hadis ini bertentangan dengan ayat yang kita pahami, yaitu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, ya. Jadi makan minumlah kamu sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, ini dalam hadis ini, dalam ayat ini jelaskan bahwa Allah membolehkan makan sampai terbitnya fajar subuh. Nah,
Jadi kalau kita mau bandingkan hadis dengan ayat ini kok kayak bertentangan, sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu ya adalah bahwa eh, azan itu belum tentu azan yang menunjukkan masuknya waktu fajar. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, eh, bahwa azan pada zaman Rasulullah itu dua kali ya, azannya Bilal dan azannya Ibnu Ummi Maktum ya. Ya, azannya Bilal itu adalah azan yang pertama ya, yang membangunkan orang dari tidur. Kemudian azannya Ibnu Ummi Maktum itu azan yang menunjukkan bahwa waktu fajar telah sampai. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, In Inna bilalan yu'adzin bilail fakulu washrabu hatta yu'zana ibnu Umi Maktum. Sungguh Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Umi Maktum itu mengumandangkan azan. Jadi hadis yang pertama tadi itu sebenarnya bisa jadi bahwa yang dimaksudkan dengan azan tadi oleh Rasulullah itu adalah azannya Bilal, yaitu yang belum menunjukkan masuknya waktu fajar, belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Ya, sementara ayat itu menyebutkan bahwa kalau sudah masuk subuh tidak boleh makan dan minum. Jadi tidak ada ta'arud di sini, tidak ada apa namanya yang bertolak belakang ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa kalau sudah yakin bahwa waktu fajar itu sudah masuk, entah itu dengan azan ataupun tidak dengan azan, maka bagaimanapun itu, ketika ada makanan di mulut harus dikeluarkan, ketika kita mau minum kita berhentikan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu fajar yang tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, ini kalau kita meyakini bahwa azan yang kita dengar itu adalah azan yang mengikuti eh, apa masuknya waktu fajarnya. Tetapi bisa jadi azan yang kita dapati itu adalah azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar, entah itu apa eh, 5 menit sebelumnya ya, atau 10 menit sebelumnya, ya kita tidak tahu ya bagaimana azan di Indonesia ini pada waktu subuh. Tetapi tentu saja bahwa kita mengatakan bahwa bolehnya makan dan minum ketika telah dikumandangkan azan subuh itu adalah ketika kita ya apa meyakini bahwa azan itu telah menunjukkan masuknya waktu fajar. Tetapi kalau kita mengetahui kebiasaan azan, misalnya di daerah kita, biasanya itu ya azan dulu baru masuk fajar. Nah, gitu. Nah, eh, apa maksudnya azan dulu, setelah setelah selesai azan baru fajarnya baru muncul gitu. Nah, kalau seperti itu berarti ketika kita mendengar azan kita masih boleh makan dan minum karena waktu fajarnya sebenarnya belum masuk gitu. Nah, ini jadi tergantung dari apa yang kita yakini ya. Nah, pendukung hal ini dari asar sahabat itu ada ya. Ya, ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dari Jarul Al-Hasan bahwa Umar bin Khattab mengatakan bahwa eh, jika dua orang ragu-ragu mengenai masuknya waktu subuh, maka makanlah hingga kalian yakin waktu subuh telah masuk. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha Ibni Abi Robah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ya Allah masih membolehkan untuk minum pada waktu fajar yang kamu masih ragu-ragu. Nah, kemudian ada juga asar dari Waki, dari Amara Ibnu Sadan, dari Makhul Al-Azdi, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar mengambil satu timba berisi air zam-zam. Lalu beliau berkata pada dua orang, apakah sudah terbit fajar subuh? Salah satu menjawabnya sudah terbit, yang lainnya menjawab belum. Nah, akhirnya beliau tetap minum air zam-zam itu. Nah, ini setelah itu Ibnu Hazm yang mengomentari hadis yang kita pahami di awal tadi itu ya, bahwa
dengan membawakan asar-asar ini, ya, jadi riwayat yang ada menjelaskan bahwa masih bolehnya makan minum bagi orang yang belum yakin akan masuknya waktu subuh, ya. Akan tetapi bagi orang yang sudah yakin, ya, bahwa waktu subuh itu sudah masuk dengan azan, maka dia harus segera menghentikan makan dan minum. Dan untuk ini kita lebih baik untuk mengambil sikap yang lebih berhati-hati, ya. Eh, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah ditanya, apa hukum Islam mengenai orang yang mendengarkan azan subuh lalu dia masih terus makan dan minum? Beliau menjawab, ya, wajib bagi setiap mukmin untuk menahan diri dari segala pembatal puasa, ya, baik itu makan, minum dan yang lainnya, ketika dia sudah yakin telah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh. Ya, dan ini berlaku bagi puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Maka eh, apabila dia yakin bahwa muazin mengumandangkan azannya itu tepat waktu ketika terbit fajar, maka wajib baginya menahan diri dari makan. Tapi jika muazin itu mengumandangkan azan sebelum terbit fajar, maka tidak wajib baginya menahan diri dari makan. Ya, dan ia masih diperbolehkan makan dan minum sampai dia yakin telah terbit fajar subuh. Jadi bagaimana kalau dia tidak yakin apakah muazin itu mengumandangkan azan sebelum atau sesudah terbit fajar? Jadi sebagai sikap kehati-hatian untuk agar lebih utama untuk dia menahan diri dari makan dan minum jika dia mendengar azan, yaitu ya kehati-hatian. Ya. Dan Syekh Saleh bin Al-Munajjid juga mengatakan dalam hal ini bahwa tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan muazin itu saat ini, seperti kita sekarang juga, ya, berpegang pada jadwal sholat yang ada tanpa melihat apakah fajar telah terbit secara langsung. Jadi yang penting sudah waktunya dia lihat di jadwal imsakiyah, azan lah dia, gitu ya. Nah, kalau sudah demikian, maka ini tidak dianggap sebagai terbitnya fajar yang yakin. Ya, jika makan saat dikumandangkan azan seperti ini, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena ketika itu terbit fajar itu masih sangkaan dan bukan keyakinan. Ya, tapi lebih berhati-hati lagi, ya, dan lebih untuk kehati-hatian yaitu agar dia berhenti makan ketika itu. Jadi ini, ya. Ah, jadi tinggal kita memperhatikan mungkin sekali waktu barangkali kalau kita ada kesempatan, ya, kalau kita tahu bagaimana terbitnya fajar itu muncul di ufuk gitu, ya, kita kita sesuaikan dengan waktu waktu azan, ya. Ya, mungkin mumpung belum masuk Ramadan ini, coba kita lihat kita di rumah masing-masing, ya, coba kita perhatikan, kita tunggu azan subuh dan kita keluar, kita cari itu di mana tandanya fajar masuk apa tidak. Ini azannya itu belum masuk fajar apa setelah masuk fajar gitu, ya. Ya, jadi itu bisa jadi patokan. Jadi tapi tentu saja sebagai sekali lagi, ya, akhirul kalam, bahwa sebagai kehati-hatian kita berhenti makan ketika azan berkumandang gitu, ya. Meskipun Meskipun kalau misalnya kita mengikuti pendapat dari Syekh Salih bin Munajjid ini, eh, orang yang azan mengikuti jadwal sholat, ya, jadwal imsakiyah saja tanpa melihat terbit fajarnya secara langsung, berarti dia azan itu terbit fajarnya itu masih sangkaan, bukan keyakinan. Dengan itu berarti dia masih boleh makan dan minum, ya. Tapi sekali lagi, ya, diulangi sekali lagi bahwa sebagai kehati-hatian untuk kita berhenti makan dan minum pada saat kita mendengar azan. Allahu taala alam. Oke, mungkin itu saja. Nah, Ustazah, Kita kembalikan ke pertanyaan moderator. Mhm. Ustazah, pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih utama, kita memperbanyak jumlah bacaan ya Ustazah, kuantitas bacaan Al-Quran, atau kita memperhatikan kualitas bacaannya Ustazah? Artinya kita membaca disertai tadabbur, dan tentunya ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya Ustazah dibandingkan kita fokus memperbanyak bacaan. Oke. Artinya Oh, jadi mungkin pertanyaan ketika ini kita mungkin tadabbur, betul-betul jumlah ya. pertamanya Maksudnya mungkin sedikit, mana yang sedikit lebih Ustazah. ya, mana Nah, yang lebih utama? Membaca banyak-banyak atau membaca sedikit dengan tadabbur gitu, ya? nah Ustazah. Gitu, ya. Oke. Eh, jangan lupa, ya, bahwa
ketika Allah menurunkan Al-Quran, ya Allah menginginkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai hudal linnas, gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan Al-Quran sebagai hudal linnas itu? Yaitu ketika kita mentadaburinya, gitu kan? Ya kan? Ya, jadi Ya, Ustaz. eh Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah pernah ditanya, ya, manakah yang lebih afdol, orang yang membaca Al-Quran dan menghatamnya beberapa kali atau membacanya dengan perlahan dengan membaca tafsirnya satu atau dua kali hatam di bulan Ramadan? Maka beliau rahimahullah menjawab, demi Allah, kalau dia hanya menghatamkan satu kali beserta tafsirnya dan memahami maknanya, maka itu lebih tepat seperti itu. Ya. Beliau menyebutkan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud ketika seorang berkata padanya, aku telah membaca surat-surat Mufassal semalam. Al-Mufassal itu panjangnya 4 juz, ya, dari surat Qaf sampai yang setelahnya. Kemudian Abdullah berkata kepada orang itu, kamu membacanya dengan cepat seperti membaca syair, ya. Nah, seakan-akan Abdullah Ibnu Mas'ud itu mengingkari. Jadi seharusnya bahwa ketika orang membaca Al-Quran itu dia membaca dengan tadabbur, mengerti maknanya, ya, membaca tafsirnya, ya, memahami apa yang terkandung dari ayat itu, maka itu adalah lebih utama, ya, daripada dia membaca dengan banyak, ya. Akan tetapi, ya, kalau seandainya dia bisa menggabungkan keduanya, maka itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena membaca Al-Quran yang banyak juga itu pahalanya juga tidak sedikit, ya, tidak terbatas. Karena setiap huruf Al-Quran itu, ya, sebanding dengan satu hasanah dan satu satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali sampai 700 kali gitu ya. Ya, jadi eh, dua-duanya memiliki memiliki keutamaan, memiliki pahala yang berlipat ganda dan memiliki keutamaan yang berlipat ganda. Ya, kalau misalnya digabungkan, misalnya kita punya target khataman bulan ini, punya target tafsir bulan ini, nah itu akan lebih baik. Gitu kan ya. Ya, tapi kalau misalnya memang tidak mungkin dua-duanya dijalankan, ya kita lebih menyarankan untuk apa, membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Itu yang eh, menurut apa kita Ya, Ustaz. apa bisa ya, oke, bisa dilakukan, ya. Ya, Allah taala Ya, alam. Ustaz. Kemudian untuk seorang penghafal Al-Quran, Ustaz, di bulan Ramadan, lebih utama baginya untuk tilawah atau murojaah hafalan saja, Ustaz. Mungkin ini untuk yang hafalannya belum selesai 30 juz ya, Ustaz. Dia Mm-mm. maksudnya lebih utama, Ya, mana yang lebih utama baginya, gitu, Ustaz. ya, Apakah dia tentu murojaah saja lebih hafalannya utama saja? dia iya, heeh. Gitu. Kalau kita mau membandingkan antara menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, bukankah menghafal Al-Quran itu dengan membacanya? Pertanyaannya ini, ya. Kalau kita menghafal Al-Quran, bukannya kita membaca Al-Quran juga? Nah, Ana as'aluki, nah, ya, 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 Rizka. Hah? Kalau nah, kita menghafal nah, Al-Quran, menghafal yang kita yang dengan menghafal gitu kan? Ya ya, kan? Ustaz. Nah, Nah, Izan, menghafal itu termasuk membaca juga, ya, membaca juga. Jadi bahkan ada nilai tambahnya, ya, karena tidak mungkin dia menghafal kecuali dia telah mengulangi bacaannya berkali-kali, ya kan? Ya, dan dia mendapat kebaikan untuk setiap huruf yang dia baca. Nah, jadi sunnah telah menunjukkan bahwa mengulangi hafalan, mempelajari Al-Quran, tilawah bisa terwujud dengan mengulangi hafalan dan mempelajarinya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa apa menghafal itu memiliki keutamaan, ya, menggabungkan antara apa
menggabungkan antara pahala menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ya. Tapi tetap saja paling tidak dia harus berusaha untuk menghatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali dalam sebulan. Ya. Eh, Bisa jadi dengan apa memperbanyak tilawahnya itu dia bisa menambah hafalan baru karena biasanya hafalan itu juga lebih mudah kalau kita membaca berulang-ulang. Jadi tilawah itu juga tidak boleh ditinggalkan sebenarnya. Ya, entah itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, tilawah Al-Quran itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, anak ingat dulu waktu anak ikut kursus menghafal, anak punya target harus tilawah ya harus selalu khatam Al-Qur'an. Maksudnya khatam tilawah ya. Jadi karena itu membantu hafalan. Jadi seperti itu juga yang sebaiknya dilakukan oleh seorang penghafal Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi dia tidak meninggalkan tilawah dan tidak meninggalkan hafalannya. Gitu ya. Ya, paling tidak dalam satu bulan Ramadan ya paling tidak sekali dua kali khatam lah ya. Ya, itu ya utamanya gitu ya. Allahu a'lam. Barakallahu Ustazah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana ketika di tengah sholat, kemudian keluar yang menetes darah mimisan sampai mengenai mukena yang kita gunakan? Bagaimana ini Ustazah? Apakah kita Oh, melanjutkan ini sholat atau dibatalkan Ustazah? Ya. Tentang darah mimisan, ulama itu berbeda pendapat. Hukum mimisan itu, apakah darah mimisan itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya, jadi kalau kita membahas tentang apakah darah mimisan itu membatalkan wudhu atau tidak, berarti kalau misalnya dia membatalkan wudhu dengan keluarnya darah mimisan di tengah sholat, berarti ya batal sholatnya karena dia batal wudhunya gitu ya. Ya, tapi ini ada khilaf di sini ya, bahwa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan khilaf ini ya, yaitu yang pertama yang mengatakan bahwa mimisan itu membatalkan wudhu. Ya, yang berpendapat ini adalah yang berpendapat bahwa semua darah membatalkan wudhu. Ya, nah, siapa itu? Mereka adalah Abu Hanifah, ya, eh, Ahmad ibn Hanbal, yang kemudian Ishaq ibn Rahwiyah dan mereka yang eh, yang sependapat dengan mereka semua ini ya. Ya, hanya saja mereka memberi batasan bahwa mimisan yang membatalkan wudhu itu adalah jika darahnya mengalir. Ya, jadi jika darahnya mengalir. Jadi kalau darahnya tidak mengalir, apalagi tidak mengalir deras cuma sekitar setetes dua tetes, maka itu menurut pendapat yang pertama itu tidak membatalkan wudhunya. Kemudian Imam Syaukani juga menyebut pendapat yang kedua, ya pendapat yang kedua itu bahwa darah tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ketika Abu Hurairah, ya, Ibnu Musayyib, ya. Nah, jadi mana pendapat yang lebih kuat? Ya, menurut Imam Syaukani di sini bahwa sebatas mimisan tidak membatalkan wudhu maupun sholat, ya. Ya. Jadi kalau misalnya sebatas mimisan maka itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholatnya. Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang mimisan ini apakah membatalkan wudhu, maka beliau menjawab bahwa mimisan itu tidak membatalkan wudhu baik banyak maupun sedikit. Ya. Demikian pula semua yang keluar dari badan selain dari dua jalan kemaluan. Ya, jadi tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi misalnya seperti muntah atau ada yang keluar dari luka, itu semua tidak membatalkan wudhu. Jadi termasuk mimisan juga ya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hanya saja kalau mimisan itu mengganggu ketika sholat ya dan tidak memungkinkan bagi menyelesaikan sholat dengan khusyuk ya maka tidak masalah kita membatalkan sholat ya. Apalagi kalau kita khawatir akan mengotori masjid jika kita sholat di masjid. Ya, ya kalau sudah seperti ini, maka kita harus membatalkan sholat karena tidak boleh kita mengotori masjid dengan darah yang keluar. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Ya. Ada juga fatwa lain yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz. Beliau menjelaskan tentang mimisan ketika sholat. Ya.
disebutkan dalam fatwa Ibnu Baz ini ya, jika mimisan itu sedikit, maka boleh tetap melanjutkan sholat dan wudhu tidak batal. Tapi jika darah mimisannya itu keluar banyak, maka lebih baiknya membatalkan sholat karena sebagian ulama menilai hal itu sebagai yang membatalkan wudhu sehingga dia harus membatalkan sholat dan membersihkannya. Jadi ini mungkin la'allahu aqrab ila shawab, Allahu taala alam bisawab ya, bahwa mimisan kalau itu sedikit maka dia tidak membatalkan salat, berarti dia tidak karena apa, mimisan itu apabila sedikit dia tidak membatalkan wudhu berarti tidak membatalkan salat gitu ya. Tetapi kalau dia itu keluar banyak ya, maka sebaiknya dibatalkan salatnya, dibersihkan dulu kemudian melanjutkan salatnya ya. Itu mungkin kesimpulannya ya. Allahu a'lam. Ustazah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustazah, bagaimana Oke. ketika waktu iftar tiba, namun seseorang mungkin dia tidak memiliki sesuatu pun untuk berbuka, Ustazah. Eh, Mungkin ini seperti kondisi Kasihan banget ya. saudara Ustazah. Mungkin seperti kondisi saudara kita mungkin tidak yang di luar sana, Ustazah, mungkin tidak memiliki sesuatu untuk berbuka. Jadi pada saat waktu itu iftar tiba, apa yang harus dilakukan, Ustazah, Ya. untuk membatalkan puasanya begitu? Sebenarnya Untuk kondisi berbuka. seperti itu, oke, oke, ya, ya paham. Ya, sebenarnya kondisi seperti itu cuma tidak dialami saja, tidak dialami oleh orang yang memang sama sekali tidak menyamakan. Mungkin saja dalam kondisi darurat ketika masalah dia dalam keadaan safar, ya, dia ada di kereta api, ada di bus atau macet di jalan, gitu kan? Sudah masuk waktu azan, sudah masuk waktu buka, dia tidak punya apa-apa, gitu kan? Ya, ini sebenarnya kondisi yang lazim ya, bisa saja terjadi gitu ya. Nah, eh, jangan lupa bahwa eh, berbuka puasa itu yang paling utama itu adalah dengan apa? Dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air gitu ya. Jadi kalau misalnya di bus atau di mana dia bisa menemukan air, dia bisa berbuka dengan air. Terus bagaimana kalau tidak punya makanan dan tidak punya minuman untuk membatalkan puasa? Maka kita kembali ke hadis Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat ya, setiap amal itu tergantung niatnya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, kita cukup berniat untuk membatalkan puasa ya. Jadi bagaimana cara membatalkan puasanya? Ya itu niat niat saja. Ya kalau sudah waktunya berbuka tiba, kita tinggal berniat berbuka puasa, kemudian membaca doa buka puasa. Ya itu sudah dianggap bahwa kita sudah membatalkan puasa. Seperti itu ya. Kalau doa buka puasa itu seperti apa? Ya, zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Meskipun belum belum ya rasa hausnya belum hilang, meskipun urat-uratnya belum basah, tetapi pahalanya sudah ditetapkan insyaallah. Gitu ya, Nek? Ya, jadi itu. Jadi kembali ke hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya kita sudah batal, ya membatalkan puasa, ya insya Allah sudah eh, dibatalkan puasanya meskipun tanpa makan dan minum juga. Allah Ta'ala alam. Ustazah, Taufik, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum seseorang yang menyengajakan safar ke daerah yang waktu iftarnya lebih cepat ya Ustazah? Misal dia sahurnya di Papua, kemudian akan melaksanakan safar, dia sengaja Ustazah untuk safar ke daerah yang membuat waktu puasanya ini menjadi singkat Ustazah. Mungkin dari Papua sengaja safar ke Aceh misalnya Ustazah. Jadi waktu puasanya jadi lebih singkat itu Ustazah. Atau dia menyengajakan diri dalam bulan Ramadan ini tinggal di daerah yang pada saat itu waktu puasanya lebih singkat Ustazah. Mungkin daerah itu sedang musim apa gitu Ustazah, musim dingin mungkin Ustazah. Jadi waktu puasanya lebih singkat dibanding negara-negara lain. Insya Allah kaya banget itu orangnya ya. Ya, jadi mungkin cuman orang kaya yang punya pikiran seperti itu, yang tidak tahu uangnya buat dia apain gitu ya. Allahu a'lam. Ya, kita tidak bicara masalah itu, tapi bicara masalah dia nih memang sengaja bersafar untuk itu gitu ya. Ya,
Jadi kalau ditanya soal hukum fikihnya ya sah-sah saja. Maksudnya dia pindah ke negara itu untuk menunaikan puasanya di sana, ya puasanya sah gitu aja kan. Kalau berdasarkan hukum fikih seperti itu aja kita bisa bilangnya. Selama dia menjadi ahli balad di negara tersebut, maka dia mengikuti puasanya orang di negara tersebut. Begitu saja kan. Eh, jadi eh en- entah itu apa eh, niatnya seperti apa, yang pasti puasanya sah gitu ya. Nah, kita kembalikan ke niatnya lagi ya. Nah, Allah ta'ala Allah ta'ala bisawab. Oke, Ustazah, itu saja mungkin. barakallahu fiik Ustazah, jazakillahu khairan. Juga kepada Oh iya. para peserta webinar malam ini, jazakumullahu khairan. Insya Allah sangat bermanfaat ya Ustazah. Pertanyaan-pertanyaan juga jawaban dari Ustazah. Semoga dapat kita ambil faedahnya semua dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan pada dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya Ustazah. Nah, bisa kembalikan ke Uhti ya, Ikmal Anis. Tayyib, Masya Allah, Barakallahu fi Ustazah dengan ilmunya yang Masya Allah ya nggak habis-habis. Masya Allah. Dan mohon maaf juga ternyata tak terasa ya, nggak kerasa kita udah menghabiskan waktu hampir 2 jam. Masya Allah. Mau 2 jam. Semoga akhwat bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari acara malam ini, dan nashkuru Ustazah juga dengan ilmunya yang Masya Allah yang sangat luas. Masya Allah, tabarakallah. Dan nashkuru alal akhwat ala hudurikunna fi hadhihi laila al-mubarakah insyaallah. Sekali lagi kami mengajak akhwat semua untuk mendukung program kami yang ada di IAA dengan menyalurkan info terbaiknya melalui rekening yang sudah tertera di player. Barakallahu fikunna wa ilaliko wa naktum bilhamdalillah wa doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustazah. Nani, Hamasa.